Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan bahwa Allah itu esa, dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana, lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sudah itu tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh ahli Taurat kepada Yesus, perintah manakah yang paling utama? Itu berarti ada sekian perintah. Jadi pemahaman saya itu ada sekian perintah. Dan di antara perintah-perintah itu, tentunya ada yang mana yang lebih penting lah. Ya. Jadi pemahaman ini haruslah kita kaitkan dengan pemahaman tentang hukum Taurat. Ya. Namanya juga ahli Taurat, tentunya dia punya keahlian dalam bidang hukum Taurat. Dan pertanyaan yang diajukan ini dalam Injil sinoptik, Injil yang paralel dengan perikop Injil hari ini, dikatakan untuk mencoba Yesus. Dalam artian seberapa Yesus memahami hukum Taurat. Ya, sebetulnya juga pertanyaan ini secara umum juga dialamatkan kepada kita. Bagaimana pemahaman kita tentang hukum Taurat, karena memang tidak bisa dilepaskan. Pengajaran Yesus seringkali juga bersinggungan dengan hukum Taurat. Ada hukum hari Sabat, larangan ini, larangan itu, perintah ini, perintah itu. Dan itu juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Paling tidak kita mengerti. Maka kalau kita mengerti, kita akan lebih mudah untuk memahami konteks atau bagaimana sebetulnya jebakannya pertanyaan ahli Taurat ini kepada Yesus. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Anda, ada berapa ayat dalam hukum Taurat? Ada berapa perintah dalam hukum Taurat dan ada berapa larangan dalam hukum Taurat? Nah, itu akan menjadikan, ya paling tidak kita punya pemahaman. Dari mana hukum Taurat itu berasal? Ya, jelas dari Tuhan. Pada peristiwa di Gunung Sinai, ketika Musa menerima 10 perintah Allah dan kemudian menuliskannya dalam 2 loh batu. Tapi dalam perkembangan sejarah,
Yang 10 ini itu berkembang menjadi sekian ratus ayat. Ya. 100 mungkin mudah untuk dihafalkan. Tapi kalau sudah beratus-ratus, itu seringkali justru dalam perilaku itu yang menjebak orang Farisi untuk apa ya? Untuk terjebak dalam ayat-ayat, sehingga bisa jadi mereka tidak mampu memahami apa yang menjadi semangat dari ayat-ayat itu, kira-kira seperti itu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Yesus sebetulnya mengembalikan semangat yang harusnya dimengerti, tidak hanya sekedar ayat-ayat yang tampil, tetapi kenapa ayat-ayat itu muncul. Itu yang mau sebetulnya Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga memang kalau ketika orang memahami semangatnya, spiritnya, maka akan lebih mudah orang menjadi pelaksana. Ya. Orang menjadi lebih mudah untuk mengaplikasikan apa yang dia tahu, apa yang dia dengar, tentunya dengan segenap itu tadi, segenap akal budi, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap hati, menjadi pelaksana dari hukum tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya Anda bisa mencarinya lah. Ada berapa ayat dalam hukum Taurat, ada berapa larangan, ada berapa perintah, itu mudah. Sekarang siapa sih yang tidak punya smartphone dan itu lebih mudah Anda? Itu lebih mudah. Sehingga, oh iya ternyata konteksnya ini, kenapa kok ini? Lebih mudah. Nah, itu. Sehingga jawaban Yesus di antara sekian ratus tadi, dia memberikan inti, bukan intinya inti atau spirit dari hukum Taurat itu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena memang ruangnya itu, tidak ada ruang lain dalam kehidupan manusia, ya mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama. Tetapi memang ada bahaya bahwa kedua ruang ini seolah-olah terpisah. Sehingga yang satu bisa jadi menganggap bahwa lebih baik dari yang lain, atau yang satu melaksanakan dengan mengabaikan yang lain. Tapi tidak bagi Tuhan Yesus. Tidak ada pemisahan antara mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Tadi dalam kata pengantar juga sempat saya sebutkan bahwa kedua hal ini adalah dua sisi dari sekeping mata uang. Karena selalu akan bersinggungan. Orang tidak bisa mengatakan bahwa dirinya mencintai Tuhan, ya, rajin ke gereja dan sebagainya, tapi meninggalkan kewajibannya sebagai manusia, apapun itu, dengan mengatasnamakan saya lagi berdoa, saya lagi bermeditasi dan sebagainya, tapi mengabaikan sisi-sisi yang lain yang menjadi tanggung jawabnya sebagai manusia. Atau dia menjadi manusia yang tidak mewujudkan kehidupan spiritnya, kehidupan rohaninya. Karena kehidupan rohani bisa jadi menjadi semangat yang memberi kekuatan terhadap kehidupan jasmani. Maka juga kita pernah mendengar ungkapan ora et labora, itu berdoa dan bekerja. Sekali lagi bahwa itu bukan hal yang terpisah. Maka mencintai Tuhan tidak bisa diwujudkan tanpa mengasihi sesama. Atau
mau mengasihi Tuhan dengan menganiaya sesama dan sebagainya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang sebetulnya kalau kita mau memperdalam lagi, maka bahwa dua tindakan ini adalah dua tindakan yang bisa kita rangkum menjadi satu kata, kasih. Kasih itu merangkum juga tindakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama berarti kasih itu harusnya menjadi memenuhi setiap ruang kehidupan kita. Ya, karena konteksnya cuma mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama. Ruangnya cuma itu. Jadi kalau itu menjadi ruangnya, maka tentunya berarti bahwa harusnya tindakan kasih adalah tindakan yang selalu kita hadirkan, karena ya memang ruangnya itu. Dalam hidup kita tidak ada yang lain. Maka ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Adakah kasih itu juga selalu hadir dalam tindakan kita? Karena kasih bukanlah sebuah bukan hanya sekedar kata-kata, tapi haruslah menjadi tindakan. Sebagaimana yang tadi kita dengar dalam bacaan pertama. Dengarlah, kemudian ada perintah, lakukanlah. Jadi tidak hanya sekedar kita dengar, tapi juga harus kita hadirkan dalam tindakan. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi kita diingatkan akan kesatuan antara mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kedua hal yang memang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kasih yang hadir memenuhi semua ruang kehidupan kita. Karena di sanalah sesama dan Allah itu pun berada. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.